Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Salsabila dari kelas R003, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan NIM C1B021195. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas dari dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra dengan gelar SEMSI. Dengan materi menjelaskan dan mempraktikkan tentang konsep posting buku besar, neraca saldo, dan konsep awal jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Baiklah, materi yang pertama yaitu A. Posting buku besar. Pengertian dari posting buku besar yaitu alat yang dipakai untuk melakukan pencatatan beragam perubahan di sebuah akun karena adanya transaksi keuangan. Adapun fungsi dari buku besar yaitu 1. Menjadi bahan dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. 2. Untuk dasar penggolongan dari transaksi yang sudah tercatat pada jurnal. 3. Untuk alat menggolongkan data keuangan dan bisa mengetahui jumlah maupun keadaan rekening atau akun. 4. Untuk alat meringkas data transaksi yang sudah tercatat dalam jurnal umum. Selanjutnya, macam-macam buku besar. Yang pertama, ada buku besar umum. Yang kedua, buku besar pembantu. Yang ketiga, buku besar kreditor. Yang keempat, buku besar debitor. Berikut ini bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama, buku besar berbentuk T. Bentuk buku besar ini adalah yang paling sederhana serta paling sering digunakan untuk keperluan analisis, transaksi, serta menjelaskan mekanisme penggunaan akun. Yang kedua, buku besar berbentuk skontro. Buku besar ini berbentuk 2 kolom dan merupakan bentuk T yang sudah lebih lengkap lagi. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, buku besar berbentuk stafel. Buku besar ini memiliki bentuk halaman serta mempunyai lajur saldo. Adapun cara memposting dari jurnal umum ke buku besar. Yang pertama, memindahkan tanggal kejadian pada jurnal umum dalam tanggal yang ada pada buku besar. Kedua, pindahkan juga jumlah debit dan jumlah kredit dalam kolom debit dan kredit dalam buku besar. Ketiga, masukkan nomor halaman dalam jurnal dalam kolom referensi dalam buku besar. Dan yang terakhir, keempat, pindahkan penjelasan dan keterangan singkat dalam jurnal umum dalam buku besar. Baiklah, materi yang kedua yaitu B. Neraca saldo. Secara umum, neraca saldo adalah kegiatan yang terjadi pada setiap transaksi perusahaan yang meliputi laporan penjualan, biaya, hutang, piutang, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis neraca saldo, yang pertama, neraca saldo yang belum disesuaikan atau unadjusted trial balance. Yang kedua, neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance. Yang ketiga, yaitu neraca saldo penutup atau post-closing trial balance. Baiklah, neraca saldo terdiri dari kolom utama, yaitu kolom nama akun merupakan kolom yang berisi kode akun yang terdapat dalam buku besar perusahaan. Yang kedua, kolom nama akun atau keterangan merupakan kolom yang berisi nama akun yang tercantum dalam buku besar perusahaan. Yang ketiga, kolom debit merupakan kolom yang berisi saldo dari setiap akun yang memiliki saldo debit sesuai dengan buku besar. Dan yang keempat, kolom kredit merupakan kolom yang berisi saldo setiap akun yang memiliki saldo total kredit sesuai yang ada dalam buku besar. Baiklah, materi terakhir C. Konsep awal jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo
rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Tujuan dari jurnal penyesuaian yaitu untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. Berikut ini yang terakhir yaitu contoh-contoh hal yang perlu disesuaikan dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama, kelompok akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di awal. Adapun pembagiannya yaitu beban dibayar di muka atau per paid expenses. Yang kedua, pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Yang kedua, kelompok yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di belakang perlu disesuaikan dalam ayat jurnal penyesuaian. Pembagiannya yaitu piutang pendapatan atau accrued revenues. Yang kedua, beban masih harus dibayar atau accrued expenses. Yang ketiga, kerugian piutang atau bad debt expense. Yang keempat, penyusutan aktiva tetap atau depreciation. Yang kelima, biaya pemakaian perlengkapan atau use of equipment cost. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.